Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan mohon dukungannya dengan cara subrek, like dan share ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Kutai Martadipura, kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia. Kutai Martadipura merupakan kerajaan bercorak Hindu pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, atau lebih tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Dilansir dari Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang ditulis oleh Anton Dwi Laksono, Kutai Martadipura berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan melalui penemuan prasasti Yupa di daerah Kutai. Kudungga menjadi raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Kutai. Ia diduga sebagai seorang kepala suku yang akhirnya mengubah sistem politik setelah ajaran Hindu-Buddha masuk ke daerah tersebut. Sumber primer sejarah kerajaan Martadipura adalah 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman. Penemuan batu bertulis ini tidak sekaligus, melainkan dalam 2 tahap dengan rentang waktu lebih dari setengah abad. Tahap pertama, 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879. Setahun kemudian, keempat prasasti tersebut diangkut ke Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, kini Museum Nasional, Jakarta. Tahap kedua, 3 prasasti lainnya ditemukan berselang 61 tahun kemudian, yakni pada 1940. Ketiganya disimpan di museum yang sama. Nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh khalayak adalah Kutai. Tim penyusun sejarah nasional Indonesia mengungkapkan, nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tetapi, prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaannya dengan Kutai. Selain sumber prasasti Yupa, terdapat kitab surat Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kertanegara. Naskah Arab Melayu ini belum dibahas oleh tim nasional penulisan sejarah Indonesia sehingga perihal lanjutan riwayat dinasti Mulawarman tidak termuat dalam buku Babon Sejarah Nasional Indonesia. Hanya ada 5 nama raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yakni 3 orang di prasasti Yupa beraksara Palawa dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kertanegara beraksara Arab Melayu. Adapun informasi lain yang menyebutkan daftar lebih dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang autentik, melainkan dari ucapan meranyau seorang dukun dalam upacara adat belian. 3 orang disebutkan di prasasti Yupa beraksara Palawa. 1. Maharaja Kudungga. Nama Maharaja Kudungga dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Pada awalnya kedudukan Kudungga adalah sebagai kepala suku, setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia kemudian ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja, dan dilakukan secara turun-temurun. Nama Maharaja Kudungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. 2. Maharaja Aswawarman merupakan raja kedua dari kerajaan Martapura sekaligus anak dari Raja Kudungga. Aswawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. 3. Maharaja Mulawarman. Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Kudungga sendiri diduga belum menganut agama Hindu. Bukti peninggalan kerajaan Kutai. Ditemukannya benda-benda dan bangunan bersejarah merupakan salah satu bentuk bukti eksistensi sebuah kerajaan. Berikut adalah beberapa bukti peninggalan kerajaan Kutai yang masih dapat kita lihat sampai saat ini. 1. Kura-kura emas. Saat ini perhiasan yang dulunya digunakan
sebagai salah satu bentuk persembahan yang diberikan oleh pangeran asal kerajaan China kepada putri Sultan Kutai yang bernama Aji Bidara Putih ini disimpan Museum Mula Warman. 2. Pedang Sultan Kutai. Pedang yang saat ini disimpan pada Museum Nasional Jakarta ini merupakan sebuah pedang yang terbuat dari bahan emas yang padat. Di bagian gagang pedang terdapat ukiran seekor harimau yang sedang bersiap menerkam musuh. Sedangkan ujung sarung pedang dihiasi ukiran seekor buaya. 3. Kalung Ciwa. Benda yang berbentuk perhiasan ini dipercaya dibuat pada masa kepemimpinan Sultan Aji Muhammad. Kalung Ciwa ditemukan pada tahun 1890 oleh warga sekitar di Danau Lapan, Muara Kaman. 4. Kalung Uncal. Pasca akuisisi yang dilakukan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara terhadap Kerajaan Kutai Martadipura, kalung uncal menjadi salah satu atribut wajib yang selalu dikenakan oleh Sultan Kartanegara. Sebuah perhiasan yang terbuat dari emas dengan bobot 170 gram ini memiliki ukiran hiasan yang menceritakan tentang kisah Ramayana. 5. Ketopong Sultan Kutai. Ketopong merupakan sebuah mahkota peninggalan Kerajaan Kutai yang terbuat dari bahan dasar emas seberat 1,98 kg. Ketopong Sultan ditemukan pada sekitar tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Saat ini barang bersejarah tersebut disimpan pada Museum Nasional Jakarta dan replikanya disimpan di Museum Mula Warman. Berdasarkan kisah yang tertulis di Prasasti Yupa, Kerajaan Kutai berhasil meraih puncak kejayaan di bawah pimpinan Maharaja Mula Warman. Ia naik tahta untuk menggantikan sang ayah, Raja Aswawarman. Mula Warman berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai. Di masa jaya ini, Kutai disebut-sebut telah menguasai hampir seluruh bagian Pulau Kalimantan. Tak hanya itu, penduduk juga hidup dengan tenteram dan sejahtera selama masa kekuasaan Mula Warman. Lokasi kerajaan yang begitu strategis juga menunjang perkembangan Kutai secara pesat. Kerajaan ini terletak di jalur perdagangan antara China dan India. Perniagaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat selain pertanian. Keruntuhan kerajaan Kutai Martadipura masa kejayaan Kutai ini sayangnya harus berakhir pada masa kekuasaan Maharaja Dharma Setia. Bahkan pada 1365, sang Maharaja tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anung Panji Mendapa. Dengan tewasnya Dharma Setia, kerajaan Kutai Martadipura pun runtuh dan dikuasai oleh Kutai Kartanegara. Kerajaan yang juga disebut negara Kertagama ini kemudian berubah menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735, Raja Kutai Kartanegara diubah bergelar Sultan. Kerajaan itu pun berubah menjadi kesultanan. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurang atau kesalahan di video, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.